Oke. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di kelas bahasa Inggris yang ketiga ya, benar ketiga. Nah, hari ini balik lagi bersama aku. Semoga nggak bosan ya, karena baru aja minggu lalu kita ketemu gitu. Hari ini kita akan belajar mengenai materi main idea. Jadi kalau kemarin kita udah bahas tentang text and its function, hari ini kita akan belajar mengenai main idea. Oke. Nah, sebelumnya main idea itu ada dua. Ada main idea untuk teks, ada main idea yang untuk paragraf gitu. Tapi secara umum caranya sama. Oke. Jadi main idea itu apa sih? Nah, pengertiannya nih ada nih. Main idea is the central or most important idea in a paragraph or passage. It states the purpose and sets the direction of the paragraph or passage. Artinya apa? Main idea itu adalah sentral. Dia paling tengah letaknya gitu. Dia inti atau hal yang paling penting dari sebuah paragraf atau teks secara keseluruhan. Nah, main idea itu akan menyatakan purpose atau tujuan dan juga ngasih direction atau arah dari paragraf atau passage itu apa. Jadi kalau misalnya kita udah ketemu suatu teks sama paragraf gitu ya, terus kita udah tahu main idea-nya gitu, kita udah bisa lihat nanti teksnya tuh kira-kira mau bahas apa. Jadi kayak paragraf yang panjang banget gitu ya, atau teks yang panjang banget, banyak paragrafnya, dengan ada satu atau beberapa main idea, itu udah bisa ngejelasin keseluruhannya, tapi masih secara umum. Itu main idea. Untuk pengertian kayaknya udah pada paham ya, kayaknya udah sering banget ketemu di sekolah. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari main idea. Yang pertama adalah dia may be stated or may be implied. Artinya apa? Stated itu dia artinya secara tertulis, ada di dalam suatu teks atau paragraf. Atau it may be implied, itu artinya dia bisa secara tersirat. Gitu. Tersirat, jadi kayak tersirat tuh ya kalimatnya tuh kayak dari kita gitu. Jadi dari sananya tuh kalimatnya misalnya bisa panjang banget, terus kayak intinya tuh harus digabungin dulu beberapa kalimat gitu kan. Makanya itu dia implied. Nah, terus di sini bilangnya when the main idea of a paragraph is stated, kalau misalnya idea atau inti dari suatu paragraf itu disampaikan secara langsung gitu ya, biasanya dia ada di kalimat pertama dari paragrafnya. Jadi kalau dia secara langsung ditulisin di paragraf, diletaknya di awal. Atau sebenarnya juga bisa di kalimat manapun. Nah, biasa kan kita belajar tuh ada di awal, ada di akhir, ada di awal dan akhir gitu ya. Nah, tapi biasanya tuh secara umum yang paling sering ditemukan adalah dia ketemunya di awal gitu. The main idea may be stated in the first sentence of a paragraph gitu. The main idea itu inti dari suatu paragraf bisa disampaikan di kalimat pertama yang kemudian akan diulang lagi di akhir paragraf. Kemarin kan kita belajar text and its function. Kita belajar tentang gimana paragraf awal tuh bisa nyampein tesis. Ingat nggak tesis? Ada di text exposition gitu ya contohnya. Nah nanti kan disampaikan tuh kalimat intinya apa. Nah nanti di akhir tuh dia bakal bilang kalimat intinya diulang gitu. Kayak contoh minggu kemarin ya, aku ulang lagi nih. Misalnya contohnya harusnya transportasi umum tuh harganya lebih murah. Nah nanti aku bakal ulang lagi di akhir paragraf gitu ya. Transportasi umum itu harusnya lebih murah karena alasan yang disampaikan sebelumnya. Disebutin deh judul-judul alasannya. Itu dia main idea dan juga didukung oleh ide-ide lainnya. Atau main idea itu bisa di-split. Misalnya nih, di kalimat awal, the first sentence of a paragraph may present a point of view. Jadi di kalimat pertama tuh dia nulis kayak point of view dari suatu hal, kayak yang aku sampaikan tadi contohnya. Nah nanti di bagian akhir gitu, di bagian akhir paragrafnya atau kalimat terakhir dari paragraf tuh dia ngasih ide yang justru bertolak belakang. Tujuannya apa? Artinya dia mau ngebawa kedua ide tersebut. Dia mau bawa yang positifnya gitu, yang pro, sama nanti dia juga bawa yang kontra. Itu untuk karakteristik main idea. Nah, kita akan lanjut ke bagian how to determine the main idea.
First is read the first sentence of each paragraph and last sentence of the last paragraph. Ini main idea untuk teks. Jadi ini untuk teks yang lebih panjang. Jadi baca kalimat pertama dari setiap paragraf, dan untuk paragraf terakhir itu bacanya di kalimat paling terakhir. Kenapa? Karena biasanya di kalimat paling terakhir, paragraf terakhir dia bilang, so to conclude, bla bla bla. Nah, conclude-nya itu tuh udah kayak inti paragraf yang panjang itu. Terus yang kedua, find repeated words. Cari kata yang sering banget diulang-ulang. Karena kalau dia udah diulang tuh kan kayak, ya udah itu tuh jadi inti percakapan atau pembicaraan di teks itu gitu. Yang ketiga, keep the repeated word as a reference for topic. Jadi kita simpan repeated words tadi itu apa? Repeated words itu misalnya ada, kalau aku bahas yang tadi tuh ya, ada transportasi umum misalnya, atau dengan harga yang lebih murah. Nah itu kan repeated words yang bakal aku ulang-ulang terus di teks aku gitu kan. Nah itu bakal jadi referensi untuk topiknya. Dan poin keempat adalah cari simpulan untuk ide-ide tadi dan dimasukkan ke dalam satu kalimat. Satu kalimat. Jadi repeated words-nya itu bisa kita gabungin sendiri, terus nanti dijadiin main idea dari teks tersebut. Nah, untuk main idea, kayak apa sih pertanyaannya di UTBK? Jadi main idea itu sebenarnya soalnya mirip-mirip ya. Jadi kalau nggak, what is the main idea of the passage? Passage itu teksnya. What does the passage talk about? What is the main idea of the paragraph? What is the main discussion of the passage? Jadi pokoknya tuh kayak ada main atau what does the passage talk about kayak gitu-gitu. Sebelum next itu ada motivasi di sebelah kanan ya, yang mau mengejar jaket kuning misalnya. Oke, ada yang izin sholat. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, sekarang kita bakal langsung bahas questions and answer. Kok cepet banget sih materinya? Karena emang main idea tuh lebih ke penerapan ya, gimana sih cara teman-teman nanti bisa nemuin main idea dari suatu teks gitu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Teman-teman, aku kasih waktu berapa lama ya bagusnya? Kayaknya sebentar. 1 menit 30 detik buat ngebaca dan nentuin main idenya di sini. 1 menit 30 detiknya aku mulai dari sekarang. Kalau udah ada jawabannya, kayak minggu kemarin ya, boleh langsung di chat box-nya. Boleh kirim ke private chat, boleh kirimnya ke boleh kirim ke private chat atau boleh ke everyone. Waduh, cepet banget tadi udah selesai. Oke, aku simpen jawabannya ya. Oke, ada 3 orang nih yang ngechat. Yang lain gimana? Kita di sini ada 16 orang secara total. In total ada 16. Yang lain gimana? Nggak usah takut ya kalau salah, kita belajar bareng-bareng di sini. Masih ada 30 detik lagi. Oke, waktunya habis. Kita langsung ke jawabannya. Tadi aku lihat jawabannya ada 2. Awalnya tuh kayak satu suara kan, terus tiba-tiba ada 2. Kira-kira apa sih jawabannya? Oke, kita next. Jawabannya udah bisa dilihat ya. Jadi jawabannya adalah C. A few simple changes to save water. Ada 2 alasan di sini. Yang pertama, kalimat pertama pada paragraf tersebut terdapat pernyataan as important as water conservation. Hal tersebut tuh menjelaskan tentang kesamaan kepentingan akan sesuatu. Artinya,
water conservation itu penting, tapi ada hal yang sama pentingnya yang bakal dibahas di paragraf itu, gitu. Karena kan dia bilang as important as. Jadi sama pentingnya dengan ini, dia mau ngebahas hal lain gitu. Jadi bukan water conservation-nya yang dibahas. Kemudian alasan kedua, pada kalimat terakhir paragraf tersebut terdapat pernyataan, these simple changes will save. Ini artinya, dia itu menjelaskan tentang kondisi atau prasyarat terjadinya sesuatu yang menegaskan pernyataan pada awal paragraf. Kita balik ya. Ke awal paragraf tadi apa sih yang disampaikan gitu. Oke, kita hari ini bakal ngebahas teksnya satu-satu itu biar teman-teman bisa paham dan mungkin juga nambah vocabulary. As important as water conservation is, it is also very easy kayaknya maksudnya, very easy. Jadi, sama pentingnya dengan water conservation atau conservation itu artinya penyimpanan atau penggunaan air gitu ya. Jadi atau pengurangan penggunaan air gitu ya maksudnya penahanan. Jadi kayak penggunaan air tuh jangan dipakai banyak banget bebas gitu, tapi ditahan penggunaannya. Ada hal yang sama pentingnya yaitu hal tersebut tuh mudah untuk dilakukan, very easy to do gitu. A few simple habits can significantly reduce the water consumption of a household. Artinya apa? Ada beberapa kebiasaan yang simple gitu ya, kebiasaan simple yang secara signifikan, secara jauh gitu jaraknya gitu, secara signifikan bisa mengurangi penggunaan air household di dalam rumah tangga gitu. One way to save water is to turn off the faucet when brushing your teeth. Salah satu caranya untuk mengurangi penggunaan air gitu ya, untuk save water gitu, untuk menyelamatkan ya istilahnya menyelamatkan air gitu biar nggak berlebihan pemakaiannya adalah dengan mematikan keran. Faucet itu keran when brushing your teeth ketika kamu lagi gosok gigi gitu. Also don't allow faucets to drip. Jadi jangan biarin keran itu netes. Artinya apa? Kayak tetes yang kayak dia tuh ditutupnya nggak full. Jadi masih ada kayak tetesannya dan kalau sejam, bayangin kalau sehari itu bisa berapa ember kekumpul. Padahal cuma satu tetes. Dibilangnya kan gini, one drip can waste a large amount of water over a short period of time. Jadi satu tetesan air itu kalau dalam waktu tertentu tuh bisa kayak banyak banget gitu membuang air. Dia apa ada yang mau disampaikan? Oh enggak ada ya? Oke. Kita lanjut. Shower require less water than bath. Nah, kalau di luar negeri itu kan ada dua jenis, bukan jenis sih, teknik orang mandi gitu ya. Ada yang pakai shower gitu, ada yang bath. Bath itu yang pakai bathtub. Ngerti nggak sih yang kayak di film-film gitu, yang kayak airnya diisi satu bak terus mereka mandi, terus nanti udah selesai tuh langsung dibuang airnya, kayak sekali pakai. Bayangin aja kalau misalnya orang di Indonesia pakai gayung itu kan ya udah secukupnya gitu. Itu mirip-mirip sama shower gitu. So by taking a shower instead of bath, jadi kalau kita misalnya lebih pilih shower daripada bath, itu bisa mengurangi jumlah air yang digunakan di rumah itu gitu. In the kitchen, sorry ini banyak human error-nya. Jadi kalau di dapur, running a dishwasher when it is completely full rather than half full can save up to 20 gallons a day. Jadi kalau di Indonesia, aku nggak tahu sih ya banyak apa nggak orang yang pakai ini, tapi dishwasher itu tau nggak sih yang di film-film kayak mereka tuh cuci piringnya pakai alat yang mirip oven, terus ya udah piringnya ditaruh di sana, gelasnya ditaruh di sana, terus kayak ya udah ntar cucinya tuh bisa sekali banyak gitu. Tapi ada beberapa orang yang kayak baru sedikit diisi, langsung dicuci. Jadi kan airnya tuh banyak yang kepake padahal yang dicuci cuma sedikit gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang dipakainya tuh pas udah penuh banget, baru dicuciin gitu ya, kan bisa menghemat air sebanyak ini loh 20 galon. These simple changes will save water and save money. Jadi simple changes yang dijelasin sebelumnya itu bisa mengurangi penggunaan air dan juga kalau air itu kurang maka pengeluaran uang itu juga berkurang karena kan air dibayar ya gitu kayak PDAM gitu. Kayak jawabannya sih. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada boleh dong kasih reactionnya. Jadi kita next. Oke, thank you. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Aku kasih waktu yang sama 1 menit 30 detik. Mulai dari sekarang. Kalau udah ada jawabannya boleh langsung di chat ya.
Oke, waktunya udah habis. Baru 1 orang yang masuk nih ke aku. Oke, udah ada 2. Yang lain gimana? Tapi ini emang tingkatnya lebih ribet sih dari yang tadi gitu. Maksudnya bahasanya lebih advance gitu. Oke, ada 2 jawaban. Oke, ada yang bilang A. Ada yang bilang B. Yang lain gimana nih? Udah sama belum suaranya? Apa mungkin memilihnya, kayaknya yang D nggak sih? Gitu. Oke, kita. Oke, masih A dan B ya, nggak ada pilihan lain. Kita next slide. Jawabannya adalah, benar banget. Jadi jawabannya adalah B. Apa itu? Yaitu Kate's Cove as a popular destination in the Great Smokies. Nah, aku waktu lihat soal ini tuh emang kayak A dan B mirip nggak sih? Oke, di sini lagi azan, jadi sorry banget ya kalau background sound gitu. Jadi yang pertama, kenapa sih? Karena kalimat 1 tuh terdapat pernyataan Kate's Cove is dan is one of the most popular destinations. Artinya apa? Dia ngejelasin atau dia lagi ngebilangin gitu kalau Kate Cove itu adalah salah satu tempat yang populer, destinasi populer gitu. Ya, jadi dia menjelaskan, mendeskripsikan Kate's Cove itu sebagai tempat yang populer. Jadi kayak suatu subjek yang sama gitu. Terus pada kalimat 2 dan 3 ada kalimat the valley has a rich history and offering motorists the opportunity to sightsee at a leisure pace. Jadi kedua pernyataan tersebut mendukung kalimat pertama mengenai kepopuleran dari Kate's Cove tadi gitu. Nah, kita bahas lagi teksnya secara full ya. Kenapa sih B isinya gitu? Kate's Cove. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Kate's Cove itu apa sih gitu kan? Aku sebenarnya juga awalnya nggak tahu. Cuman kalau teman-teman nggak tahu apa vocab yang ada di teks itu nggak perlu panik. Anggap aja itu sebuah subjek atau verb gitu. Jadi udah kita lanjut aja, anggap aja itu sebuah tempat. Tapi karena udah dibahas gitu ya, cove itu artinya teluk. Teluk kecil gitu. Jadi Kate's itu namanya. Kate's Cove. Jadi Kate's Cove is a broad itu artinya dia luas, verdant valley, surrounded by mountains, and is one of the most popular destinations in the Great Smokies. Jadi dia tuh dikelilingi oleh gunung dan tempat atau destinasi yang paling populer di Great Smokies. Great Smokies itu juga nama daerah. It offers some of the best opportunities for wildlife viewing in the park. Artinya, dia tuh ngasih kesempatan buat wildlife gitu ya, hewan untuk wildlife viewing, untuk bisa melihat hewan buas di parknya. Jadi ibaratnya tuh kayak apa ya, mirip-mirip kebun binatang gitu di sana. Jadi bisa ngelihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang gitu. Large numbers of white-tailed deer are frequently seen. Large numbers itu tadi maksudnya kan dalam jumlah yang besar bisa dilihat rusa berekor putih. Bisa dilihatnya tuh sering gitu. Terus ada coyote, ground dog, turkey, raccoon, skunk, and other animals are possible. Jadi selain rusa bisa dilihat black deer gitu ya, beruang hitam, coyote, ground pokoknya gitu. Itu semuanya possible untuk dilihat di sana. Mungkin untuk dilihat di sana gitu. Rich history. Nah, valley-nya itu, teluknya itu punya sejarah yang kaya banget gitu, jadi dia punya sejarah yang kayak banyak sejarah yang bisa diceritain ke orang-orang. Misalnya nih, for hundreds of years, jadi selama ratusan tahun, Cherokee Indians gitu atau orang Indians hunted in Kate's Cove. Jadi mereka itu berburu di Kate's Cove. Tapi ternyata arkeologis itu nggak menemukan evidence atau bukti dari major settlements. The first European settled in the Cove sometime between this gitu. European pertama, orang Eropa pertama yang bisa di teluk kecil itu di antara tahun ini sama ini, tapi nggak ada kepastiannya. Nah, dijelasin di tahun 1830 paling minimal itu populasi areanya udah nambah banget
ke 271. Jadi yang awalnya orang ada di sana satupun gitu sampai naik ke 200 itu kan jumlah yang banyak gitu ya. One-way loop road circles the cove, offering motorists the opportunity to sightsee at a later. Jadi di sekitar cove-nya, di sekitar teluknya teluk itu kan dia kayak laut gitu di tengah, terus nanti ada gunung gitu. Nah, ada jalan di sekitar gunung itu, jadi motoris, orang yang pakai motor itu bisa lewat di sana gitu. Jadi orang-orang tuh bisa muter di sana gitu, bisa jalan juga nih if you walk race trails, bisa jalan atau bisa naik motor. Itu minimal 2-4 untuk bisa muter-muter. Jadi apa sih yang dibahas di sana? Ya udah, mereka tuh lagi ngebahas tentang Kids Cove sebagai popular destination. Jadi semua yang dijelasinnya itu ngebahas si Kids Cove tadi sebagai sebuah destinasi yang populer. Karena di sini dia bilangnya popular reputation. Reputation dan destination itu hal yang berbeda. Reputasi itu kan gimana suatu hal itu terkenal secara namanya. Destinasi ya berarti orang bisa datang ke sana gitu. Itu kenapa B adalah oke. Clear nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Mungkin ada vocabulary yang belum paham. Atau kalau udah clear boleh kasih thumbs up-nya lagi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Clear ya? Kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan atau apa gitu boleh langsung tanyain. Skang itu apa Kak? Skang itu artinya musang. Musang yang hitam putih itu. Benar nggak ya? Bentar aku cek dulu. Memastikan. Tapi skang itu juga bisa jadi kayak kata sifat. Atau kata sifat benar. Tapi yaudah, karena di sini konteksnya hewan, skang itu artinya musang. Oke? Ada pertanyaan lagi atau clear? Alright, very clear ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, durasinya masih sama karena jumlah teksnya maksudnya panjangnya lumayan. Jadi 1 menit 30 detik, kalau udah ada jawabannya boleh langsung di chat. Dimulai dari sekarang. Oke, sebentar. Oke. Belum ada jawabannya, apakah terkendala? Oke, udah ada yang jawab. Oke, ada yang jawab. Satu suara sih ini. Oh, waduh. Oke, enggak satu suara ternyata. Ada yang beda. Tapi aku nggak mau nge-spill jawabannya. Biar teman-teman jawab dulu.
Lain yang belum? Yang belum masih banyak nih yang belum jawab. Oke. Aku hitung 5 mundur ya. Yang belum jawab, ayo langsung jawab di absen nih nanti satu-satu. Ya, 5, 4, 3, 2, 2,5. Ada lagi? 1. Oke. Kita bahas. Jawabannya adalah, oke, ini yang jawab di awal tadi. Jawabannya adalah the initial idea of photography came up long before it was released. Pada pilihan D. Kenapa? Yeay, ada yang lagi selebrasi di chatnya gitu, lagi seneng. Oke, bagus ya. Kenapa sih D pilihannya? Karena, ya aku baca dulu alasannya, karena pada kalimat pertama menyatakan bahwa meskipun fotografi itu dipublikasikan pada tahun 1839, teori mengenai fotografi dan media yang digunakan sudah ada sejak penjelasan Aristoteles tentang gelombang cahaya. Oke, ada yang bilang ragu, benar banget sih. Emang pilihannya sengaja mirip-mirip ya, karena ya emang UTBK tuh agak mirip-mirip gitu, bisa menentukan pilihan, harus yakin. What is the main idea of the passage? Kita bahas lagi nih, kenapa sih D pilihannya? Although photography was first made public in 1830, the theory behind the principles of the medium begins with Aristotle's description of how light waves behave when projected to a small aperture. Nah, jadi dia bilang walaupun fotografi, oke, internet aku lagi nggak stable. Jadi walaupun fotografi itu dipublikasikan pada tahun 1839, teori tentang konsep dari yang dijelaskan oleh Aristoteles tentang gimana gelombang cahaya itu bisa diproject gitu ya, diarahkan di dalam suatu area gitu, area kecil, aperture atau celah kecil. Itu aperture itu artinya celah. Si cahaya itu bisa masuk ke celah kecil itu dan nanti tuh kayak diproject gitu deh, pokoknya diarah-arahin gitu ya. Now, this is fundamentally the description of how lens or camera aperture operates when it. Jadi ini secara fundamental, secara dasar fundamental itu menjelaskan atau mendeskripsikan gimana lensa atau celah pada kamera itu bisa beroperasi ketika sedang mengoperasikan gambar di kameranya HP gitu. Jadi kayak gimana sih gambar itu bisa ditangkap dari kamera HP, terus kayak difoto gitu. Itu tuh ngejelasin konsep itu. Jadi dia bilang, jadi intinya dari dua kalimat itu sebenarnya udah bisa keambil. Kalau konsep fotografi itu udah ada, dipublikasikan pada tahun 1839. And in the Middle Age, di tahun-tahun apa sih ya, di abad-abad pertengahan gitu, I'll have them extended the principle to include a large darkened room. Jadi di abad pertengahan atau setelah dijelaskan oleh Aristoteles itu ada Francis Bacon yang menjelaskan prinsip itu, konsep itu di ruang yang lebih gede, yang luar lebih gede dan gelap, tapi dengan ada satu gambar kecil di dindingnya. Nah, di antara abad 15 sampai 18 obscura gitu ya, atau obscure dari kamera itu dikecilin lagi gitu. Jadi awalnya itu kan kameranya itu kayak gede banget gitu ya, a large and darkened room gitu. Jadi kayak harus gede banget. Dikecilin lagi ukurannya, reduce in size dikurangin, reduce artinya kurangin, di inconvenient, jadiin dia tuh praktikal. Jadi kayak nggak menyulitkan orang gitu kalau mau foto. For artists to use in tracing scenic designs and architectural perspective. Jadi kayak sebelum orang tuh bikin kayak bangunan, arsitektural gitu ya, atau bikin desain, kamera tuh bisa digunain gitu konsepnya. Ingat kalian mungkin udah pernah lihat sebelumnya atau mungkin pernah nggak sih lihat foto lawas, foto lama banget yang kamera tuh ukuran gede banget. Kayak harus naik tangga,
terus dia warna hitam gitu. Nah, itu tuh awal mula kamera tuh sampai sekarang baru deh kecil kayak gini gitu, kecil banget. Itu main idea. Jadi apa sih nih bahasnya? Dia lagi ngebahas initial idea. Initial tuh artinya awal mula ide dari fotografi itu tuh sebenarnya sudah ada sebelum dipublikasikan. Itu ide. Kalau pilihan A nih, a lens projected images accurately onto the camera films. Itu artinya, bentar, oh nggak ada sih. Jadi dia ngebilang kalau lensa dari gambar itu secara tepat disimpan oleh film. Jadi kalau foto-foto lama itu kan ada filmnya ya, yang kayak warna coklat panjang, fotonya kecil, terus kalau mau dilihat terus diliatin ke lampu. Aku nggak tahu kalian tahu apa enggak, tapi itu tuh aku pernah lihat gitu, dia kecil. Nah, itu dia ngejelasin kalau kamera itu cara kerjanya kayak gitu. Nah, sedangkan kan dari deskripsi yang aku jelasin tadi mungkin teman-teman jadi kayak lebih paham. Di paragraf ini dia lagi ngebahas kalau ide munculnya tentang apa ya, konsep fotografi itu udah ada sebelumnya dan idenya tuh kayak gini gitu. Kayak dia lagi ngejelasin sejarahnya secara singkat. Jadi mungkin kendalanya buat teman-teman yang mungkin tadi masih ragu gitu ya, belum jawab D, tapi mungkin kendalanya tuh lebih ke kalimat-kalimat yang dibilang itu mungkin kayak lebih di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Clear ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyain tentang vocabulary-nya atau tentang materinya, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, action lagi. Oke, aman. Diva cepat banget reaksinya, bagus-bagus. Semangat. Oke, yang juga udah. Oke, ini panjang teksnya, jadi aku kasih waktunya 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Kalau udah ada jawabannya, boleh langsung di chat box. Oke. Lagi press release baca ya? Oke, udah ada yang masukin jawabannya, baru satu jawabannya. Kalau perlu tambahan waktu, boleh sih request gitu ya. Kayak chat aja gitu misalnya, Kak aku perlu tambahan waktu gitu.
Gimana yang lain? Ada yang jawab, tapi jujur banget. Dia bilang ngasal. Lucu banget. Oke. Yang lain gimana nih? Siapa tahu ngasal gitu ya. Oke, ada yang udah jawab. Yang lain gimana? Baru 3 orang. Seru banget. Kita di sini, wow. Ramai sekali ya, ada 20 orang hari ini. Yang lain gimana? Oke, aku lihat banyak yang jawab. Yang lain gimana? Oke, sebelum kita bahas, aku lihat banyak yang jawab E. Terus ada yang jawab B juga. Nah, aku mau nge-spill dulu satu pilihan aja nih. Kita kayak apa ya? Seleksi gitu loh. Seleksi jawabannya biar lebih kecil gitu. Jadi aku mau ngasih spillannya adalah E bukan jawabannya. Jadi buat teman-teman yang E, coba dipikir-pikir lagi atau dicari lagi jawabannya. Aku kasih 30 detik kali ya. 30 detik dari sekarang. Jadi buat yang tadi jawab, siapa yang belum jawab, ayo dikirim jawabannya. Lucu banget jawabannya dikasih alasan gitu ya. Oke, ada yang tiba-tiba heran. Tadi aku nge-spell jawabannya terus dibilangnya, kok beda ya? Oke, udah lebih. Oke, sorry. Udah hampir semenit malah. Oke, di sini aku udah lihat pada ganti jawaban ya, tapi masih karena emang teksnya agak riuh gitu, kayak meribetkan ceritanya. Jadi mari kita ke slide berikutnya. Jadi jawabannya jeng jeng jeng. Jadi jawabannya A ya. Tadi aku banyak yang ngisi A gitu pas sudah aku spell, so good choice. Tadi ada yang bilang juga ngikut kata hati. Seneng banget ngisi kalau ngikut kata hati ternyata benar gitu ya. Benar ya jawabannya A. Oke, sorry, ada motor lewat. Jadi pilihannya A, kenapa? Recent exploration of the ocean has proved to be successful. Kenapa? Jadi paragraf tersebut menceritakan perkembangan teknologi yang berdampak positif dan juga pengembangan peralatan menyelam. Hal ini dapat terjadi karena berhasilnya penelitian teknologi yang menjadi awal mula muncul ide tersebut. Gitu. Mari kita bahas teksnya satu per satu. Kita kulik teksnya. Oke. Recent technological advances in manned and unmanned undersea vehicles have overcome some of the limits and diving equipment. Dia bilang bahwa perkembangan teknologi terbaru untuk manned and unmanned undersea vehicles, maksudnya itu kendaraan untuk di bawah air gitu ya, kayak misalnya kapal selam atau yang mirip-mirip. Ada yang man itu maksudnya harus ada orang yang ngebawa alat tersebut. Unmanned itu artinya dia pakai sistem. Kalau teman-teman tahu mobil Tesla, itu kan mobil yang unmanned car gitu. Maksudnya itu dia mobil yang bisa dikemudiin sendiri gitu loh. Kayak mobilnya bisa dibawa sendiri. Maksudnya nggak harus ada orang, tapi udah ada sistem gitu. Dan nggak harus robot, kayak beneran mobilnya tuh udah kursinya kosong nggak apa-apa. Nah, itu unmanned gitu maksudnya di sana.
have overcome some of the limitations. Overcome itu artinya melewati atau membawa solusi dari limitasi, dari terbatasnya. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang izin, nggak apa-apa. It's okay. Jadi dia tuh membawa solusi baru untuk limitasi penyelam dan juga alat menyelam. Jadi kalau misalnya dulu untuk menyelam dan alat menyelam itu misalnya pakai tabung oksigen atau misalnya apa gitu kan. Nah, itu kan terbatas ya istilahnya. Sekarang karena ada technological advances di sini dibilangnya perkembangan teknologi terbaru gitu ya, recent terbaru itu bisa melawan itu gitu, membawa solusi. Jadi yang limitasinya misalnya awalnya penyelam itu harus pakai tabung oksigen, sekarang mereka nggak perlu. Misalnya ada teknologinya, misalnya kayak ada alat gitu, kayak kapsul misalnya. Kapsul buat satu orang terus dia masuk, misalnya. Aku nggak tahu soalnya. Nah, divers often become sluggish and their mental concentration become limited. Tanpa si alat ini, tanpa si kendaraan yang man and unmanned ini gitu, vehicles kendaraannya, biasanya para penyelam itu mereka jadi kayak berlendir gitu kalau mereka masuk ke bawah laut, mungkin karena komponen-komponen yang ada di laut. Terus mereka jadi nggak bisa concentrate karena kalau kalau banyak barang atau banyak hewan laut misalnya nempel ke manusia itu kan dirinya kayak nggak bisa fokus gitu, kayak jadi salah fokus gitu. Jadi mental concentration itu jadi kayak terbatas banget. Kayak misalnya mereka cuma bisa menyelam 5 menit atau nggak cuma sejam. Nggak bisa 2 jam, nggak bisa 3 jam kayak gitu. Because of undersea pressure, karena ada tekanan dalam laut gitu ya. Di bawah laut. Kalau misalnya teman-teman berenang kan tahu ya, ada tekanan kan di bawah air. Belajar biologi ya kita di sini. Nah, ada tekanan itu kan jadi kayak mereka tuh jadi nggak bisa berkomunikasi gitu karena ada tekanan dalam air tadi. Jadi kayak susah mau gerakin mulut, susah gitu. Jadi mempengaruhi their speech organs. Suaraku kedengaran nggak ya? Takutnya internet aku lagi nggak stable. Kedengaran, Kak. Oke, thank you. Jadi ada laut yang mempengaruhi speech organs mereka atau organ untuk berbicara misalnya. Nah, komunikasi antara sesama penyelam gitu ya, itu tuh jadi kayak susah dan kayak impossible, nggak mungkin. Jadi kayak misalnya mereka nggak bisa ngasih kode, mereka nggak bisa, bukan ngobrol sih, maksudnya berkomunikasi gitu. Jadi sulit. Tapi hari ini, but today, most oceanographers make observations by means of instruments which are lowered into the ocean. Sampai sini dulu. Jadi sekarang oceanographers itu artinya orang yang kerjanya tuh kayak di laboratorium khusus ilmu kelautan gitu ya. Mereka tuh bikin observasinya itu menggunakan alat, instruments, kayak kita belajar di teks apa gitu minggu kemarin kan ada instruments yang taruhnya tuh di bawah laut atau lowered in the ocean gitu. Jadi yang harusnya sampelnya taruhnya di atas permukaan air, sekarang di bawah. Artinya apa? Itu mereka jadi tahu kondisi terbaru lautnya gitu. Kayak bener-bener kelihatan misalnya ada ikan lewat atau misalnya ada apa gitu, itu kayak kelihatan. Or from the water, atau mereka ngambil sampelnya itu dari air gitu. Direct observation, penelitian langsung dari lantai lautnya gitu kayak yang paling dalam, itu nggak hanya dilakukan oleh divers atau penyelam gitu, tapi juga dilakukan oleh deep diving submarines. Submarines itu artinya angkatan laut yang tugasnya itu emang buat menyelam. Jadi kayak mereka tuh menyelam buat pencarian orang atau misalnya yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi langsung mengobservasi lautnya gitu. Some of these submarines can dive to that of more than 7 miles and cruise at depth of 1,000 feet. Artinya, mereka tuh bisa sekarang, gara-gara ada teknologi baru tuh, mereka bisa jauh lebih dalam. Mereka bisa jauh lebih ke bawah ngelihatnya. Jadi situasi realnya itu bisa kelihatan di 7 miles. Dan juga cruise, maksudnya kayak kapal selamnya itu bisa
menyelam ke 1,000 feet. Jadi ada 1,000 kaki. Radio-equipped buoys can be operated by remote control that information back to land-based laboratories. Artinya mereka punya teknologi yang dikemudikan oleh radio gitu ya. Jadi bisa pakai remote control. Jadi kayak misalnya dia bikin kapal selam, terus pakai remote control, ya udah kapal selamnya ke bawah, ke atas. Informasinya tuh nanti bisa langsung ditransmit gitu ya ke laboratorium yang ada di atas gitu. Jadi dari penjelasan aku mungkin lebih kelihatan gitu gambarannya kenapa pilihan A itu lebih tepat. Ya udah karena eksplorasi atau penemuan terbaru gitu, advances eksplorasi itu hal yang mirip gitu katanya of the ocean, tentang laut itu prove to be successful, berhasil karena dia bilang divers itu jadi bisa menyelam lebih dalam, vehicles baru gitu, kendaraan baru, terus ada pokoknya udah dijelasin lebar tadi. Nah itu kenapa main ID-nya adalah recent exploration of the ocean has proved to be successful. Jadi udah sukses. Nah, kenapa bukan E? Tadi ada yang jawab E ya. Kenapa bukan E? Deep diving submarines can send information to divers. Kenapa bukan? Karena itu kalimat yang letaknya di tengah bahkan nggak dijelasin lagi ke kalimat berikutnya atau ada dijelasin sebelumnya. Jadi kayak udah itu tuh salah satu bukti. Ibaratnya kalau ada main idea kan ada supporting ideas ya. Ideas. Nah, ini tuh salah satu dari supporting ideas. Jadi bukan ide yang mau dia bawa ke seluruh paragrafnya, tapi cuman sebagai pendukung. Itu kenapa bukan E. Kemudian, divers could not communicate. Ini justru berlawanan dari apa yang disampaikan di teks. Karena dia bilang, divers could communicate well. Terus, tadi ada yang jawab C juga ya. High technology for undersea exploration was not implemented earlier. Biasa. High technology ini artinya kan dia bilang teknologi terbaru laut gitu ya untuk eksplorasi di bawah laut itu belum dilaksanakan sebelumnya. Tapi kan dia bilang di sini recent technological advance. Artinya ada perkembangan dari teknologi sebelumnya. Artinya sebelumnya itu udah ada teknologi tapi terbatas gitu. Dan sekarang sehingga dia jadinya lebih baik lagi gitu. Kira-kira clear enggak buat teks ini, buat pertanyaan ketiga? Kalau clear, kasih reaction lagi dong. Oke, clear ya. Emangnya kayak teks-teks lama tuh kayak semakin panjang, semakin sulit. Kadang kata-katanya tuh emang kayak kita nggak paham. Kalau nggak paham ya udah kita lihat konteks. Kira-kira dia lagi bahas apa. Oke, ke pertanyaan ini si waktu 2 menit lagi dimulai dari sekarang.
Oke, waktu 2 menitnya udah habis. Dengan kira-kira gimana, udah ketemu jawabannya? Belum, Kak. Masih baca. Oke, boleh ya. Kalau udah ketemu jawabannya langsung ya. Ada yang salkir. Lucu banget. Oke. Oke, satu suara sih sampai sekarang. Jawabannya sama semua. Aduh, ada yang jawab pakai feeling ya. Bener sih. Kayak aku cerita aja dulu, aku kalau jawab pertanyaan itu kadang kayak ragu. Ini yang ini apa yang itu? Yang ngikut feeling. Bener. Tibanya nggak ikut feeling tuh jadi kayak, wow, salah. Kebetulan banget sih. Tapi itu kalau ragu ya, mah sikat. Ya. Oh, ada yang feelingnya beda, tapi pengen, oke. Kalau ini gimana ya? Oke, ada yang ragu juga sama pilihannya, ada yang kasih 2 pilihan. Oke. Bentar. Tadi yang belum selesai baca, udah selesai belum? Tadi siapa ya? Venusha ya tadi. Venusha udah baca belum? Udah selesai? Udah, Kak. Oke, jawabannya apa? Atau mau di chat juga nggak apa-apa. Ke private chat aku gitu. Oke, hitung mundur ya. Buat yang belum teksnya kayaknya lebih simple dari yang tadi bahasanya. Hitung mundur dari 4, 3, 2, 1. Oke. Mari kita pertanyaan ini. Antara A, B, C, D, E, the first paragraph is ada yang curhat. Aku bacain curhatnya dari tadi, dia salah direct message. Kekirim ke siapa tuh? Oke. The main idea of the first paragraph. Jangan lupa baca teksnya teksnya. Pertanyaannya first paragraph. Jadi mungkin yang tadi ngiranya kayak first sama secondnya beda gitu. Terus ternyata dicari kesimpulan-kesimpulannya. Tapi ini first paragraph doang ya. Oke. Jawabannya adalah scroll. Jawabannya adalah A, yaitu identifying ingredients in paintings. Kenapa? Karena pada kalimat menjelaskan tentang identifying ingredients. Jadi kayak dari kalimat pertama tuh ini fix ini sih gitu ya. Yang kemudian dijelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya. Selain itu menjelaskan penerapan pada karya dari. Oke, tadi yang jawab feeling ya, sayang sekali feelingnya. Sayang sekali. Oke, kita balik lagi ke teksnya kita secara rinci. Kenapa bukan B, kenapa bukan C, D, E gitu. Jadi kita bahas ingredients in all paintings can help characters decide how best to maintain, display, and restore them. Jadi dengan mengidentifikasikan bahan dari painting, gambar, bener nggak sih lukisan. Jadi dengan mengidentifikasikan bahan-bahan yang digunakan di suatu itu bisa membuat karakter itu maksudnya orang, secara umum orang, untuk bisa menentukan cara terbaik gitu ya, how best to maintain. Maintain itu untuk biar dia tuh tetap gitu ya, mempertahankan, menampilkan dan menyimpan lukisan itu. Jadi lukisan itu kan kayak udah selesai gak dibuang ya, kayak nggak bisa gitu. Ada yang lukisannya tuh dijual, ada yang
simpan di museum misalnya. Jadi harus disimpan gitu, dipertahankan bentuknya biar nggak kena ini itu gitu. Mempertahankan, menampilkan, dan menyimpan. The 17th century Dutch artist Rembrandt, jadi ada artis pelukis gitu ya maksudnya, artis atau pelukis kalau di bahasa Inggris itu biasa disebutnya artis. Jadi bukan artis di kita itu kan beda ya. Nah, pelukis yang berasal dari Dutch itu Belanda pada abad ke-7, Rembrandt namanya, itu ternyata ditemukan kalau dia menggunakan wheat atau gandum according to a new advanced analysis of to his work. Jadi orang-orang gitu yang menemukan kalau Rembrandt ini menggunakan gandum untuk lukisannya. Jadi ini itu ditemukan dari apa? Dari analisis terbaru, analisis dari 2 kerjaan atau 2 lukisannya. It is the first study to identify wheat starch in any of Rembrandt's work. Jadi itu salah satu studi pertama yang digunakan untuk bisa mengerti gitu ya apa sama Rembrandt di lukisannya. Even though walaupun scientists performed numerous analysis and more than 150 of his. Jadi teknik yang digunakan di sini itu kan namanya wheat starch ya, wheat starch ini yang sini. Nah, itu tuh teknik baru buat nemuin apa sih yang dipakai sama Rembrandt. Walaupun sebenarnya sebelumnya lukisan Rembrandt tuh pasti udah dibahas, udah dianalisis sampai lebih dari lukisannya. Nah, tapi dengan teknologi terbaru nih, akhirnya orang tahu ternyata Rembrandt itu pakai wheat, pakai gandum. Itu first paragraph. Jadi secara umum tuh udah dapat gambaran nggak sih kalau dia tuh ngebahas tentang mengidentifikasikan bahan-bahan yang digunakan di sebuah lukisan. Gitu. Itu untuk paragraf yang 1 gitu ya. Kalau bukan B, karena di sini dia nggak ngebahas tentang benefit, dia nggak ngebahas keuntungan mengidentifikasikan bahan-bahan, itu nggak ada. Terus, oke. Terus pilihan C, how to and restore them. Kayak, oke, di sini dia emang bilang gimana sih cara bisa mempertahankan, mendisplay atau menampilkan dan menyimpan lukisan. Apakah itu main idea-nya? Bukan, karena di situ lebih kayak tujuan dari mengidentifikasikan bahan-bahan tuh untuk itu. Di kalimat-kalimat berikutnya yang dijelasin adalah si mengidentifikasikan bahan yang digunakan oleh lukisan milik Rembrandt tadi. Jadi bukan ke gimana sih memaintain display restore itu kan nggak dijelasin. Kemudian di pilihan Rembrandt uses weight in his work. Ini tuh ibaratnya sama kayak tadi. Gitu. Jadi kayak mengidentifikasikan bahan pada lukisan, nah dijelasin lukisan biar orang tuh paham. Jadi kayak contoh atau kalimat pendukung. Kenapa analysis of artworks? Di sini emang disebutin analysis. Mungkin berapa kali ya disebutinnya? Kayak 2 kali ya disebut analysis. Nah, kenapa bukan sih pilihannya? Karena mereka bukan menganalisis lukisan secara langsung, secara umum, tapi mereka lagi mengidentifikasikan atau menganalisis bahan dari lukisan yang digunakan untuk ini gitu. Jadi bukan analisis yang dibahas, analisis lukisannya, tapi lagi ngebahas bahan yang dipakai gitu. Oke, jadi itu adalah kenapa pilihannya A. Sebenarnya buat pertanyaan ini, teman-teman nggak perlu bahas atau ngebaca kalimat atau 21 aja. Kenapa? Karena ditanya cuma paragraf 1. UTBK tuh bener-bener singkat waktunya. Gitu. Apalagi kadang kita takutnya keliru ya. Kayak problem aku dulu waktu UTBK itu, aku misalnya kan A. Aku mikirnya jawabannya A. Aku yakin jawabannya itu A. Tapi yang aku isi justru B. Kayak lagi nggak connect atau kenapa, aku udah mikir itu jawabannya A gitu kan. Jadi perlu waktu tambahan di akhir-akhir ngebahas soal gitu ya, ngerjain soalnya buat nge-recheck gitu, buat ngecek ulang gitu. Jadi paragraf 2-nya nggak perlu dibahas, nggak perlu dibaca gitu, biar kita bisa
nambah waktu buat di akhir. Gitu sih. Komen ke aku dari tadi mau jawab A tapi takut salah. Nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu ragu. Kalau udah ada jawabannya mah yakin aja. Oke? Jadi mungkin itu aja buat hari ini materinya tentang main idea ya. Oke. Itu hari ini mungkin bisa di stop recordingnya. Teman-teman yang udah ngikutin materinya dari akhir,